kali berapa puluh pegawai yang diangkat. Bukti ada Bapak, bukti ada. Saya sudah sampaikan ke direktur yang makan pancurian, sekarang sudah turun nih. Octavianus Pedai, tolong dia ditangkap Bapak. Administrasi dapat uang itu lebih banyak potongan-potongan itu daripada ini, daripada minta maaf. Ini kenyataan, jadi jangan menanya. Jadi ini saya mau kasih tahu ke Bapak. Ketika saya bicara hal ini sudah ada bukti. Saya mau datang kasih tahu ke direktur secara baik, berbicara secara baik. Ini bukti sudah ada. Bapak saya sampaikan ke Bapak ini orang dari kepegawaian kerjasama dengan orang di keuangan untuk pemotongan ini. Malah itu saya disalahkan dan dilaporkan ke Pak Kostan Karma. Pak Kostan Karma juga harus jeli melihat itu. Saya sudah bertemu dengan Pak Rifai, tetapi Bapak saya mau kasih tahu hari ini di muka Bapak. Orang-orang staf yang ada di kantor gubernur, Bapak punya staf, itu kami mau bertemu saja agak susah. Padahal kami ingin menyampaikan hal yang benar. Tapi itu dianggap salah. Dan akhirnya keluarlah SK mutasi untuk saya ke Dinas Kesehatan. Saya ini perawat kerja baik Bapak. Saya kerja di VIP. Pulang sekolah kemarin kerja di VIP. Tidak ada tenaga Bapak. Bahkan saya pulang jam 11 malam. Mobil jemputan ini ada Bapak. Tapi saya tidak diantar pulang dengan mobil jemputan. Saya pulang ke rumah ikut taksi. Saya jadi korban dirampas susu oleh Philip. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Sampai saya punya suami datang ribut sama direktur. Bilang, saya punya istri ini jadi korban. Kalau saya mau tuntut bisa, dia pergi. Karena dia punya hati untuk pelayanan. Jadi saya mau katakan buat Bapak, ketika saya punya hati untuk melayani, saya diusir seperti binatang dari rumah sakit ini. Termasuk ini mau gini nih. Saya sudah datang, ada putusan. Bapak, saya minta maaf, saya mau kasih tahu Bapak. Saya sudah, waktu itu saya kasih tahu langsung, waktu Bapak datang, saya bicara waktu antar Bapak untuk periksa kesehatan, saya kasih tahu sama Pak Clemens Rinal. Pak Clemens Rinal bantu kami dana untuk kasih ke PTW. Dan kami menang Bapak, karena dengan bukti semua lengkap. Jadi kami tidak salah. Kami dipindahkan tidak sesuai dengan prosedur. Kalau memang kami salah, mana surat, bukti-bukti pelanggaran yang kami buat. Pertama secara lisan, tertulis, ini kami tidak pernah lakukan. Setelah itu, yang saya sesalkan sebagai nisab kami keperawatan, mengiyakan, padahal tenaga perawat tidak ada. Katanya bilang tenaga perawat kurang. Kenapa tenaga perawat yang punya sertifikasi dan berkompetensi di rumah sakit ini dikeluarkan, disepak keluar dari rumah sakit? Karena bicara hal kebenaran. Kalau ibu sebagai kadif keperawatan tahu bahwa tenaga keperawatan tidak ada, ibu harus berbicara bahwa ini tenaga benar-benar bekerja dengan baik. Tetapi Bapak yang terjadi di rumah sakit Dok 2 ini, yang pemalas malah di backup, di bendung, tetapi yang rajin disingkirkan dari rumah sakit. Jadi saya minta Bapak punya komitmen harus tertulis hitam di atas putih bahwa siapa yang malas kalau di rumah sakit ini ancam mengancam. Jadi kalau Pak malas ditegur mengancam. Jadi sekarang Bapak buat keputusan kerjasama dengan kepala dinas yang Pak malas dikeluarkan, cari tenaga yang rajin dari puskesmas. Mereka juga mau bekerja di rumah sakit. Jadi keburukan yang ada di manajemen rumah sakit ini sangat buruk sekali. Jadi apa yang Bapak minta untuk membersihkan, saya setuju, 100% saya setuju, diganti bersih dan kasih yang punya komitmen mau bekerja sama untuk membangun rumah sakit ini. Saya datang bawa putusan kemenangan, saya bawa ke Bapak Gini. Dia tolak bilang katanya ke kepala dinas, bilang lagi ke Pak Kostan Karma, apa urusannya? Ini putusan pengadilan sah. Saya menang dan kembalikan kerja di rumah sakit. Saya ada kerja dengan baik di rumah sakit, tidak ada tenaga. Bapak tahu tanggal 25-26 saya punya suami bilang, ada tamu mau datang, kenapa kau harus pergi kerja? Saya bilang, Bapak, ini pelayanan, tidak ada tenaga. Saya datang. Itu pun saya punya nama dicoret, tapi saya tetap datang melayani. Kami keperawatan coret saya punya nama, khas keluar redaksi. Termasuk dia punya administrasi. Administrasi ini juga harus keluarkan dari rumah sakit. Tapi saya tetap bekerja karena saya punya hati, karena saya tidak jawab apa-apa. Jadi saya datang. Kalau bukan saya, siapa lagi? Karena keterpanggilan hati, jadi saya sangat sedih. Itu masalah.
Saya ambil alih, moderator, saya ambil alih. Ya, shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit, para wakil direktur, manajemen Rumah Sakit Dok 2 yang saya kasihi, Ketua Yang Mulia, Ketua MRP, Ketua Komisi C dan anggota Komisi yang saya hormati, Komisi E, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit AB, dan staf, seluruh staf dan pegawai yang saya kasihi. Terima kasih waktu, kesempatan yang luar biasa Tuhan angkat saya hari ini di sini, dan saya berterima kasih karena punya waktu untuk datang duduk dengan petugas Rumah Sakit Dok 2. Saya sudah sampaikan, saya ingin dengar dari staf, bukan dari direktur, bukan dari siapa-siapa, jadi dari staf. Jadi saya pikir keterwakilan staf sebagian sudah sampaikan, dan ini sesuatu yang bukan baru bagi kita, karena rumah sakit ini sudah disoroti hampir setiap tahun. Dari ganti gubernur ke gubernur selalu ada sorotan terhadap Rumah Sakit Dok 2, karena ini rumah sakit rujukan terbesar yang kita miliki, baik Papua maupun Papua Barat. Saya 3 bulan menjalankan pemerintahan. Saya mohon maaf, waktu membuat saya tidak bisa datang lebih cepat di sini, karena 3 bulan itu lebih pada konsolidasi, inventarisasi masalah, dan ada kegiatan yang bersifat quick wins yang kita lakukan. Oleh karena itu, hampir 3 bulan saya tidak pernah tidur sampai hari ini. 3 bulan mata saya belum pernah tertutup hingga hari ini. Mungkin ini manusia planet atau apa. Karena memang ini real dan betul saya sampaikan. Saya tidak pernah tidur. Jadi, kenapa saya tidak pernah tidur? Karena masalah Papua terlalu besar. Orang tidak kerja dengan hati. Orang kerja di sini karena duit. Bukan rumah sakit saja, seluruhnya. Orang masuk di sini karena duit banyak. Itu yang terjadi. Fakta hari ini seperti itu. Jadi saya, rumah sakit ini hari ini kita mau pemilihan direktur, wakil direktur, dan kepala-kepala bagian. Kita mau pemilihan hari ini di depan di sini. Pak Direktur dan pelaksana tugas sudah meminta saya tidak sanggup. Jadi jangan marah-marah dia memang pelaksana tugas. Ya, jadi dia tidak mungkin jadi direktur. Beliau sudah minta saya ini pelaksana tugas, dari Bapak segera ganti orang. Jadi jangan marah-marah dia. Sudah pasti kita ganti, karena dia adalah seorang pelaksana tugas. Tapi sekarang saya mau lihat, kalian pilih di sini yang terbaik siapa, mulai direktur, wakil direktur, sampai kepala-kepala bidang. Memilih hari ini.
Ya, sekarang kita memilih. Saya tidak mau bicara banyak, karena kita sudah tahu masalah. Kita memilih hari ini. Ya. Oke, mekanisme pemilihan sekarang berlangsung. Kita tidak. Pemilihan hari ini bukan main-main. Besok saya khusus bikin semua strukturnya bawa ke sini, kemudian memilih hari ini. Baik direktur, wakil direktur. Papan dengan spidol. Jadi mudah-mudahan ini usia direktur yang baru 2 atau 3 tahun. Begitu. Lebih bagus dari rumah sakit kedua. Jadi kita pilih dari luar. Tutup, saya minta diajukan dalam lembaran kecil. Nanti kita lihat yang terbanyak. Yang terbanyak kita pilih 3 saja. untuk direktur. Yang direktur minta dalam lembaran kecil. Oke, siapa lagi? Siapa? Hah? Maurits, tulis. Dokter Alusus Kiai. Udah sama kasih, cara. Sama-sama, jangan share. Sudah. Ayo. Nah. Sergio Suara. Untuk direktur. Sekarang kita pertimbangkan. Bagi kertas. Iya. Tutup pintu. Keamanan, tutup pintu. Tutup pintu, tutup pintu. Tutup pintu. Mereka atau tidak? Para karyawan semua lain yang tidak ikut hari ini bisa ikut. Yang disebarkan. Jadi bukan perwakilan sebetulnya. Jadi maaf kalau saya sih menerima undangan itu untuk semua. Kalau yang undangan ke saya sampai ke bawah semua diundang. Semua diundang ke sini. Tidak ada. Dan siapa yang mau tanggung jawab untuk mereka di ruangan? Apa direktur baru siap 5 orang ini? Saya tidak keberatan 5 orang itu dicatat. Besok umumkan untuk pemilihan 5 orang yang ada itu. Jadi semua bisa ikut memilih. Jadi rumah sakit ini mau runtuh, itu hasil pilihan mereka. Terima kasih. Baik dari dokter sampai di bawah ini sudah ada tahu. Kita sudah tahu. Keluar tapi saya tidak mau bawa masuk. Saya tidak bawa masuk di sini. Itu akan masalah juga. Saya sudah ada kabinetnya, tapi saya tidak mau bawa masuk dia di sini. Karena saya tahu rumah sakit ini sudah kotak-kotak yang luar biasa. Keperawatan, fisioterapi, farmasi semua sudah ada. Jadi kita menyampaikan aspirasi kita, siapa yang kita mau direktur. Karena nanti kalau ini 5 nama ini dibawa pulang, kemudian Pak Direktur yang Bapak Gubernur yang menentukan, nanti ada yang bilang, itu Bapak Direktur punya direktur.
Milik rumah sakit berhak memilih pimpinan rumah sakit. Itu kita kembalikan ke Bapak Gubernur seperti itu. Ini nanti jadi masalah ketika kubu-kubu di dalam sini ini lagi. Jadi lebih bagus kembali ke Bapak. Tenaga yang ada ini diakomodir dengan baik, disiplin kerja dan segala sanksi-sanksi bila mana terjadi kesalahan itu yang tinggal keputusan dari gubernur untuk kita yang pelaksana. Seperti itu saja. Tidak bisa. Baik. Saya di mana gubernur menginginkan supaya seorang yang terpilih bilang, ya sudah kalian yang memilih. Supaya kalian, ini adalah sebenarnya tidak sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Tapi gubernur harus lakukan supaya terpilih menurunkan. Oleh karena itu kita semua begini, sudah disampaikan oleh semua, kita tentukan 3 orang saja dari semua. Ingat baik, seorang direktur itu eselon 2A. Nanti dalam hal pengurusan kepegawaian, pangkat di bawah dan di bawahnya akan jadi korban. Ya, ini struktur SKPD pemerintah yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, kita tentukan 3 orang saja. Nanti biar kita sepakat bahwa dari 3 orang itu gubernur pilih siapapun kami semua terima. Ya, karena mekanisme ini harus kita lihat kembali benar-benar. Ya, nanti semua urusan kepangkatan ke sekda semua. Karena direkturnya pangkatnya tidak terpenuhi. Mungkin dari kepemimpinan mampu, tapi dari aspek lain kasihan berantakan. Karena kita kerja seorang PNS. Oleh karena itu kita tentukan 3 orang, kita serahkan. Gubernur memilih siapapun dari 3 orang, kami semua menerima. Ya, mohon perhatian. Dr. Mauris pernah jadi direktur. Oke. Dokter ini menjadi direktur. Belum bicara di tingkat di bawah ini. Demokrasi yang luar biasa yang terjadi hari ini. Mungkin dalam sejarah Republik ini kita bisa lakukan. Tapi harus lakukan seperti ini. Karena ini menyangkut nyawa orang ada di sini. Ya. Gubernur harus lakukan seperti ini. Kita menyelamatkan rumah tempat ini, di rumah sakit ini. Dan saya berharap peristiwa ini menjadi catatan kita untuk semua, karena kita memilih sendiri. Dari 5 nama kita sudah memutuskan 3 nama untuk menjadi direktur dan wakil direktur. Sedangkan salah satu wakil direktur itu nanti gubernur yang menentukan. Di luar nama ini, di luar nama tadi. Kepada Pak Tigor yang sudah memimpin 1 tahun lebih, sudah memimpin sebagai pelaksana tugas, ya pelaksana harian. Saya Gubernur Papua atas nama masyarakat Papua menyampaikan terima kasih, penghargaan yang tinggi
bertugas di Papua, tantangannya luar biasa. Bapak sudah alami tantangan teror macam-macam. Tapi Bapak bisa bertahan, itu luar biasa. Diam dulu. Kalau diam bicara keluar sudah. Jadi kita menghargai pelaksana tugas yang lama, dia bukan direktur definitif. Harus pemahaman kita seperti itu. Dia ditunjuk sebagai pelaksana tugas, tidak punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu karena masih pelaksana tugas, sebatas menjalankan tugas mengisi kekosongan. Dan sudah 1 tahun lebih, 9 bulan, saya baru 3 bulan. Saya jadi gubernur baru 3 bulan. Ini sudah berarti 6 bulan sudah ditunjuk baru saya masuk. Oleh karena itu kami harus memberi apresiasi kepada yang bersangkutan Pak Ginting, menyampaikan terima kasih kita kepada beliau, dan saya bangga Anda bisa bertahan dengan situasi seperti ini.